Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Majelis Ta'lim malam Rabu Masjid Al-Huda Abdul Aziz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari tawajuhkan hati, luruskan niat dengan duduk dan hadirnya mulazamah istiqomah kita di malam Rabu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan, keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para masyayikh, para hujjaj, tuan-tuan guru, tokoh masyarakat, dengan tanpa menyebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa ta'dim al-fakir kepada semua, mudah-mudahan tanpa terkecuali kita dalam hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari niatkan kita bertaklim agar kita mendapatkan faidah dan kemanfaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, tema kita kajian pada kesempatan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan konsekuensi dalam sholat berjamaah. Setiap di antara kita memiliki hak dan kewajiban apapun statusnya. Demikian sholat memiliki cara dan ketentuan konsekuensi. Setiap cara ada ketentuannya, setiap cara ada konsekuensinya. Segala sesuatu akan menjadi lebih berharga, akan menjadi lebih mahal karena cara. Orang yang sholatnya sendiri sah, orang yang berjamaah sah. Pertanyaannya, lebih mahal mana harganya, yang sendiri apa yang berjamaah? Padahal yang sendiri sholatnya, yang berjamaah karena faktor cara sholat yang berjamaah nilainya lebih mahal, lebih besar daripada sendiri. Itulah proses. Maka input proses akan menentukan outputnya. Walau inputnya sama, nawaitunya sama, usolinya sama, prosesnya berbeda, caranya berbeda, hasilnya berbeda. Si A dikasih singkong 5 kilo, dikupas-kupas, dipotong-potong, digoreng, dijual di pinggir jalan. Singkong goreng kalau dijual harganya cuman 2.000.
singkong goreng, cebok ya. Tapi si B, singkong dikupas-kupas, dibersihin, masukin ke mesin, diolah jadi kue, di packing, taruh di etalase, harganya mahal. Padahal singkong, karena beda caranya, beda harganya. Ibadah pun begitu. Maka sholat sendiri ada konsekuensi, sholat berjamaah ada aturannya. Maka supaya kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, untuk meminimalisir kesalahan, kecerobohan, kefatalan, ketidakabsahan sholat kita, maka perlu adanya payung sebelum hujan. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul yang mulia menyebutkan dalam riwayat sahih Imam Muslim, al-imamu innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Seorang imam dijadikan imam, pemimpin dalam sholat, liyu'tamma bihi, untuk diikuti. Inilah konsep leadership, kepemimpinan dalam iman. Siapapun yang jadi pemimpin, maka bawahannya kudu ikutin. Yang jadi imam security, makmumnya para pejabat di belakang. Yang jadi imam cuma tamatan sekolah SD, makmumnya dosen, profesor, S1, S2 belakang. Walaupun begitu, maka imam harus dijadi imam, makmum harus jadi makmum. Maka di dalam konsep leadership ada yang namanya metode loyalitas al-qiyadah jundiyah. Apa al-qiyadah jundiyah? Seorang prajurit, seorang bawahan harus manut patuh kepada atasan. Kata atasan maju, maju. Kata atasan mundur, mundur. Kata atasan belok, belok. Itu namanya al-qiyadah jundiyah, loyalitas kesetiaan dalam metode kepemimpinan leadership dalam Islam. Digambarkan itu semua dalam sholat berjamaah. Maka kenapa Rasul ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, yang digagasnya adalah masjid, 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 karena masjid adalah sentral leadership lembagaan. Kalau di masjidnya berantakan, masyarakatnya pasti berantakan, betul Pak? Kalau di masjidnya kompak, di masjidnya guyub, di masjidnya rame, masjidnya ada imamnya, banyak makmumnya, maka masjid adalah cermin proyeksi bagaimana loyalitas umat masyarakat kepada fasilitas ibadah. Bagaimana terbangun? Lihatlah konsekuensi aturan sunnah Rasul ulama ketika sholat berjamaah. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Dijadikan seseorang imam supaya diikuti. Bila mana engkau ingin tahu seberapa dalam seseorang paham agama, bila mana engkau ingin tahu seberapa jauh pandang seorang dalam agama, lihat sholatnya. Gampang Pak. Bila mana kita ingin ngukur keimanan seseorang, ngukur kepahaman seseorang dalam agama, lihat sholatnya. Sholat itu adalah salah satu aplikasi ibadah yang di dalamnya menggambarkan tingkat disiplin paling tinggi. Pangkat S1, S2, S3 hilangkan, simpan, nurut ama imam security. Betul Pak? Itulah di dalam sholat berjamaah adanya al-qiyadah jundiyah, adanya loyalitas, adanya disiplin di dalam sholat. Maka bila mana orang kita lihat disiplin apa enggak, rapih apa enggak, lihat aja sholatnya. Maka di dalam konteks amaliyah sholat berjamaah, hal-hal kesalahan apa sehingga dirumuskan oleh para ulama
poin-poin penting dalam teknis aturan main dalam sholat berjamaah. Yang pertama, salah satu ketentuan, dan di dalam ketentuan ini betapa banyak kekeliruan sehingga menimbulkan kesalahan fatal. Yang pertama adalah al-awwalu alla yataqaddama ala imamihi bi'aqabihi. Aturan pertama, posisi seorang makmum tidak boleh lebih maju daripada imamnya walau hanya dengan mata kaki. Dari posisi saja udah kelihatan betapa adabnya, tingginya disiplin. Siapa imam, siapa makmum. Lu makmum mundur, lu imam maju. Siapa yang jadi imam, siapa yang jadi makmum. Dalam posisi saja sudah kelihatan. Seorang makmum tidak boleh lebih maju posisinya daripada imam. Suatu ketika diriwayatkan betapa pentingnya adab, betapa pentingnya disiplin, betapa pentingnya menghargai, menghormati kedudukan seseorang. Walau dia seorang tamatan SD sekalipun, security sekalipun, kalau dia jadi imam, kita semua di belakang sami'na wa ata'na. Hebatnya Islam begitu, Pak. Maka ketika seorang masuk ke masjid, melebur semuanya, tidak ada titel, pangkat, jabatan, simpan semuanya. Itu berlaku bagi Anda di luar masjid. Di dalam masjid semua nggak ada. Bila mana makmum belakang, imam maju. Konsekuensinya di dalam leadership kepemimpinan dalam sholat berjamaah, al-awwalu alla yataqaddama ala imamihi bi'aqabih. Posisi makmum tidak boleh lebih maju daripada imam. Dihikayatkan suatu ketika Sayyidina Ali kesiangan sholat subuh. Buru-buru Sayyidina Ali mau ke Masjid Nabawi supaya dapat berjamaah subuh dengan Rasulullah. Ketika buru-buru Sayyidina Ali di tengah jalan-jalan ketemu sama orang tua. Saking adabnya, sopannya Sayyidina Ali tidak berani mendahului langkahnya nih orang tua. Kalau kita kira gimana kita? Boh ilaha ilah. Kalau kita mah langsung kopling ganti, boh ilaha ilah kongkong. Udah mah kakinya 3, pakai tungkat ketiga. Namanya orang tua, ya ilah langkahnya ketuk. Ini Sayyidina Ali lagi buru-buru mau berjamaah. Hati dagdikduk, ya ini mah telat, ini udah dah ketinggalan. Saking hormatnya Sayyidina Ali tidak berani melewati itu orang tua. Ikutin di belakang, ya jatuh ini engkong. Ketika jatuh apa Sayyidina Ali? Dibantu, dibangunin. Kalau kita apa? Kata kita yes, mumpung jatuh kita lewatin. Sayyidina Ali mah enggak. Ketika ini orang tua jatuh kepleset, dibangun, berdiriin. Setelah itu tetap Sayyidina Ali berdiri di belakang. Saking hormat takdim sama orang tua. Di belakang aja duduk. Ternyata Sayyidina Ali dapat lagi itu engkong jatuh kedua kalinya. Ilaha il nama orang tua tuh. Agak nyampe ini mah udah. Apalah Sayyidina Ali? Dibantu, dibangunin. Sayyidina Ali tetap di belakang, tidak berani mendahului langkahnya orang tua. Singkat cerita, sampailah Sayyidina Ali di Masjid Nabawi. Sebelum sampai di Masjid Nabawi, karena takdimnya, hormatnya, adabnya, santunnya, sopannya Sayyidina Ali, Allah melihat, Allah menatap, Allah memperhatikan. Langsung Jibril turun instruksi kepada Rasul. Rasul, perlambat sholatmu karena Ali yang sopan berakhlak di belakang belum bergabung. Gara-gara santunnya, hormatnya, adabnya Sayyidina Ali, Rasul ditahan sholatnya, Pak. Gara-gara takdim hormatnya. Maka itulah ulama berkata la ilma liman la adabalah. Gak ada artinya ilmu segunung kalau tidak ada adab. Singkat cerita, bergabunglah sholat Sayyidina Ali dengan Rasul.
Ketika Rasul selesai, assalamualaikum. Wa fi ba'di riwayah faqaman Nabi langsung berdiri. Faqala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Bahasa kita, hei manusia, sayangi, hormati, takdimkan siapapun makhluk di alam bumi, termasuk orang tua. Maksudnya ini mengapresiasi, memotivasi adab sopan santunnya Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali sholatnya Rasul ditahan, diperlambat karena takdimnya seorang Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat iya, tapi adabnya tinggi, hormatnya hebat. Rasul dikendalikan sholatnya karena adabnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sholat selesai, Sayyidina Ali lihat-lihat, mana si engkong tadi ya? Kagak ada ternyata, diemper di luar, kagak sholat. Bo ilah, tahu begitu pak tadi kita kirain mah mau sholat, kagak sholat. Disamperin Sayyidina Ali, kong kagak sholat, emang gua mah kagak sholat. Useh ilah ilah. Kata sini engkong, emang situ kagak kenal saya. Kata sini engkong nih, dah kenal di mana? Kan baru ketemu. Coba lihat-lihat dah. Kenal enggak situ sama saya? Enggak kenal kong. Apa kata si engkong? Aku adalah iblis setan yang menjelma manusia, sedang menguji seberapa besar takdim hormat adabmu kepada orang tua. Bu ilaha ilah. Ternyata yang tadi orang tua adalah si iblis, si setan. Kata iblis, kalau seumpama aku jatuh 3 kali, pertama engkau tolong bangun, kedua aku jatuh engkau bangun, seumpama aku jatuh yang ketiga kali, maka Allah akan mengampuni dosamu. Untung saya jatuhnya cuman, emang setan atuh. Bu ilah kepret gitu mah setan iblis. Tapi dari sini hikmahnya berpuasanya adab seseorang, hormat seseorang, takdim seseorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Adab sopan santun itu Allah percerminkan dalam praktek sholat berjamaah. Makmum jangan songong ama imam, siapapun imamnya hargai, hormati karena dia seorang imam. Dengan cara takdimnya, maka posisi seorang makmum tidak boleh lebih maju daripada imam. Pak Ustadz, saya sering ngelihat orang berjamaah tapi sejajar, makmum sama imam kagak tahu siapa yang mana makmum, siapa yang imam. Maka fatwa ulama, fa in sawahu kuriha, namun bila mana posisi makmum dan imam sejajar, ini harus ada yang praktek ini, 2 orang. Siapa ya? 2 orang ke depan. Siapa be? Aldi. Saya kira jangan bos napa? Oh, boleh. Imam sama makmum sejajar. Hadapnya kiblat sejajar. Nah begini, fa in sawahu, bila mana imam dan makmum posisi kaki sejajar, kuriha, hukumnya makruh walau tidak sampai membatalkan. Kenapa demikian? Karena aturannya wa yundabu takhallufuhu anhu qalilan, aturannya kudunya seorang makmum mundur dikit daripada imam. Mundur Aldi napa? Gila. Ntar aturannya salah ntar kalau yang kiri mundur. Nah begini, wa yundabu takhallufuhu qalilan, kudunya makmum itu mundur dikit daripada. Wa yakifu zakaru an yaminihi, jika si makmumnya laki-laki maka berdiri sebelah kanan. Aldi nih makmumnya. Bila mana makmumnya perempuan maka sebelah kiri. Umpama kita sholat sama bini kita, maka bini kita mah belah kiri, perempuan sebelah kiri. Udah bos.
Atur nuhun. Maka manajemen masjid harus tahu, kudu paham. Bila mana masjid, bila mana musola nyediain hijab, penghalang, ruang khusus sholat perempuan, ditaruhnya sebelah kiri, jangan di kanan. Nih umumnya nih masjid kita nih. Imam kan sono di depan, maka perempuan di sebelah. Nah bener ini. Ada perempuan sebelah kanan. Nah ini gimana urutannya? Maka kalau ada ruangan sholat buat perempuan, baik masjid, musola, simpennya di sebelah kiri. Contoh umpama kita ambil contoh yang gampang rawangnya. Masjid Hidayat Taufik depan Keranggan Pasar. Yang sering ke pasar ini mah. Sering ke pasar kan ya? Ya nganter bini. Kenapa? Karena kita sering kalau nganter bini kita parkir di masjid. Mau kagak mau kalau sholat di masjid. Pas kita masuk tempat sholatnya perempuan di sebelah. Pak itu akidah berjamaah. Maka bukan hanya perempuan di sebelah kiri. Jadi tempat sholatnya perempuan kalau berjamaah. Di belakang di sebelah kiri. Maka manajemen masjid, musola kalau ada fasilitas tempat khusus sholat perempuan disimpan di sebelah, jangan di sebelah kanan. Ini aturan SOP-nya. Tadi kalau jemaahnya cuma satu orang, fa'in ja'a akhoru, bila mana nambah lagi jemaah yang lain, maka di sebelah kiri. Nah ganti pemain ganti. Nama dua orang lagi, dua orang maju ke depan. Jangan. Aldi jadi imam sekarang, jadi Aldi imam. Betet jadi makmum. Nah kayak tadi. Ya maju dikit. Set ya. Nah ini posisi begini kalau berjamaahnya makmum cuma satu. Kalau datang satu lagi maka fa'an yisarihi. Siapa? Maju. Atuh. Usailahail. Maka di sebelah kiri, di kiri, kirinya Aldi. Nah, gitu. Ini posisi kalau berjamaahnya nyicil. Atu. Nah, bila mana berjamaahnya sudah ada dua begini, summa yataqaddamul imam, maka jangan terus begini. Dua opsinya, apakah imam maju supaya yang belakang rapetin, atau makmum dua-duanya mundur. Jadi dua pilihannya. Jadi imamnya maju supaya makmum belakang rapet, atau dua-duanya makmum mundur ngerapetin. Kenapa? Kalau makmumnya sudah ada dua, tidak boleh ada jarak kayak tadi. Paham ya? Tadi kan kiri kanan nih. Nah kalau udah begini kagak boleh. Maka makmumnya kudu mundur, dirapetin. Kecuali kalau dari awal makmumnya sudah dua orang, jangan tadi. Kalau dari awal nih udah dua, begini dari awal. Kalau makmumnya dari awal sudah ada dua orang, maka langsung bikin barisan di belakang imam, jangan kiri kanan. Kiri kanan itu kalau nyicil, satu kanan, satu kiri, nanti mundur ke belakang, dua-duanya rapetin. Tapi kalau dari awal ada dua, langsung buat di belakang imam. Ya, terima kasih. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa yukrahu wuqufuhu munfaridan anis soffi. Makruh berdiri ngejanteng ngebladud baik di sop baru. Sop pertama penuh, sop kedua penuh. Kita datang sendiri di sop ketiga, makruh sendiri berdiri di sop baru. Terus bagaimana? Jarro ahroma summa jarro wahidan. Maka mulailah dia sholat
tepuk yang di depannya supaya mundur. Tuh gitu Pak. Jadi kalau kita sendiri nih, dikira-kira kagak ada temen, Allahu Akbar. Yang ditepuk kudu ngerti. Bukannya yang ditepuk, ngapain lo tepuk-tepuk? Kudunya mah yang ditepuk paham. Dia dewekan di belakang. Kudunya mah mundur ke belakang menjadi dua. Entar yang di depan rempetin gitu. Kalau sekira-kira nggak ada yang nemenin, maka boleh dia nepuk teman di depannya supaya mundur ke belakang. Karena makruh dia berdiri sendiri di soft tanpa ada teman. Berbeda dengan laki-laki, bagaimana kalau perempuan? Watakifu imamatuhunna wastohunna. Kalau imamnya perempuan ada dua cara. Yang paling afdol, imamnya perempuan gak usah maju kayak laki-laki. Perempuanmu. Watakifu imamatuhunna wastohunna. Imamnya perempuan berdiri di tengah-tengah di sop pertama kalau jadi imam. Jadi gak usah maju kayak laki-laki. Lurus aja, tapi imam tengah-tengah. Itu salah satu cara kalau sholat berjamaahnya perempuan. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, asyartu tsani, syarat ketentuan yang kedua. Pertama, ini banyak kejadian fatalnya ketika sholat Jumat di kota-kota. Masjidnya kecil, enggak nampung, melebar-lebar jemaah tuh ke emperan, ke toko-toko, betul Pak? Yang jadi masalah adalah khawatirnya orang yang di luar lebih maju daripada imamnya. Maka bila mana ada makmum lebih maju daripada imamnya, batal sholatnya. Itu pun sering terjadi di hari Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Maka masjid pengurus harus tahu manajemen bagaimana mengatur siklus praktik dalam sholat berjamaah. Yang kedua, asyartu tsani ayya'lama binti qalati imamihi. Syarat makmum sah jadi makmum dalam berjamaah, seorang makmum harus tahu gerak-gerik imamnya, biru yatin dengan melihat, au samain atau mendengar. Melihat, mendengar atau salah satunya. Melihat bagi yang tuli, umpama ada orang tuli, maka patokan absah sholatnya dengan melihat. Ada orang berjamaah tapi buta, maka patokannya dengan mendengar. Ini buta nih orang berjamaah tunanetra, maka patokan sahnya dengan mendengar. Apakah mendengar atau melihat? Melihat bagi yang bisa melihat tapi nggak bisa ngedengar. Mendengar bagi yang mendengar tapi nggak bisa melihat. Kita yang normal bisa dua-duanya, alhamdulillah. Nah, walau min mubaligin, walau kita ngedengar suaranya dari mubalig. Mubalig itu adalah penyambung suara imam. Biasanya ini manajemen di masjid-masjid besar. Imamnya perempuan, imamnya pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, untuk apa ada mubalig? Satu, jemaahnya banyak. Yang kedua, adanya mubalig meminimalisir makmum yang suka nyodok. Supaya makmum enggak nyodok imam, maka dihindari pakai manipulasi mubalig. Kadang-kadang makmum nyodok imam belum beres, nyodok baik. Tapi kalau pakai mubalig aman. Kenapa? Yang disodok makmum juga. Oh Pak begitu. Maka pakai mubalig. Nah, di antara ketentuan ini, melihat dan mendengar. Boleh Bapak kalau jalan-jalan, karena pernah saya studi banding. Masjid Geger Kalong, Masjid Darut Tauhid
yang dimiliki oleh A'agim, bagi orang yang tidak paham fikih bakal masalah. Kenapa? Masjid Darut Tauhid 2 lantai, yang mana imamnya ada di lantai 2. Ada juga yang sholat di lantai pertama, tapi yang di lantai bawah itu ngelihat imamnya di atas. Kalau kita kan kebalikannya, kebanyakan kita imamnya di lantai bawah, di lantai 2 pakai makmum. Ini mah kebalik, karena memang rapat jemaahnya banyak, maka memanfaatkan ruang yang ada, maka imamnya di lantai 2. Sebagian yang terlambat, yang telat di lantai bawah. Permasalahannya bagi yang tidak paham, yang di lantai bawah tidak melihat imam. Kalau patokannya begini, kalau bermakmum sah, kalau ngelihat imam, masalah itu masjid. Tapi kaidah para ulama, sahnya makmum dengan mendengar atau melihat. Kalau tidak bisa melihat, bisa mendengar. Maka di Masjid Darut Tauhid, walau 2, sistemnya, manajemennya benar-benar diterapin. 1, bukan hanya mendengar, tetapi di lantai bawah dipasang layar, disambungkan kamera di lantai 2. Sehingga gerak-gerik imam di lantai 2 bisa kelihatan di lantai bawah. Solusinya dua-duanya ada. Dengernya iya, melihatnya iya. Yang enggak boleh mah terawih ngikutin live Mekah. Nah ini kagak rantah. Yang sholatnya di Jatisari, imamnya di wa ilaha illallah. Nah ini yang kagak boleh mah. Maka syarat ketentuan berjamaah selanjutnya ayyajtami'a fi masjidin, si imam dan makmumnya berada dalam satu bangunan, walaupun bertingkat tapi terkoneksi antara lantai 1, lantai 2, bahkan lantai. Yang penting tiga-tiganya mutasil, nyambung, biimkanil murur, maka lantai 1, 2 tersambung, sholatnya pada sah walau tidak melihat langsung imam. Kaidah fikih. Maka dari syarat kedua ini nyambung ke syarat ketiga. Asyaratu salisu ayyajtami'a fi masjidin wa in ba'udat masafatuh. Imam dan makmum ada di satu tempat masjid seumpamanya, walaupun masjidnya itu luas, di lapangan umpamanya, enggak jadi masalah. Karena apa? Yang di belakang melihat imam, imam yang tersambung kepada makmum yang lain, makmum ngelihat makmum, makmum ngelihat imam. Ini terjadi bila mana Idul Adha, Idul Fitri, yang jarang-jarang masjid sholat dipakai. Kenapa? Enggak nampung, maka dipakai di jalanan, dipakai di lapangan. Yang penting syaratnya adalah di depan. Bisyarti imkanil murur. Walaupun masjidnya kesekat-sekat nih, sering dipermasalahkan Pak. Masjid mah ada, ditanya bagaimana yang sholat berjamaah di teras. Ini masjid nih, sholat di samping. Inilah jauh mah. Ini masjid, di samping pun ada yang sholat. Pertanyaannya, bagaimana yang sholat di samping? Tidak menjadi masalah. Yang penting antara serambi kiri, serambi kanan itu ada jalan akses yang nembusin ke bagian dalam. Mana pintu itu kiri kanan? Paham sampai sini Pak? Seumpama juga disekat pakai tembok, pintu mah nggak ada tembok, tembok kiri kanan, nggak ada pintu kiri kanan. Cuman ada akses jalan kecil doang yang menyambungkan kiri dan kanan. Maka yang di kiri, yang di kanan, sholat berjamaahnya sah dengan syarat adanya lorong, adanya jalan yang menyambungkan bagian teras dengan bagian dalam. Makanya biasanya masjid-masjid di shop terdepan kiri kanan ada pintu, betul Pak? Contoh mana? Nurul A'la, betul ya? Depannya ada pintu, kiri ada pintu. Itu untuk keabsahan
berjamaah yang sholatnya di teras. Dengan menyambung begitu, walau beda tempat tidak menjadi masalah karena adanya ittisal, ada ketersambungan antara berbagai tempat. Fa in kana fi ghairi masjid, walau itu terjadi di luar masjid, di lapangan seumpamanya, usturito alla yakuna bainahu bainal kulli saffain aktsara min thalathin minhum idra'in. Umpama nih, salatnya enggak di masjid, di lapangan, antara sop yang belakang ada kelompok yang lain lagi, jangan jauh di sekitar, di sini di masjid penuh, ada yang sholat di bawah nih, di tempat lapaknya Mang Tuan, di belakang, di bawah, sampai ngebeber ke belakang. Pertanyaannya, bagaimana sholatnya yang di sana? Padahal udah beda tempat. Maka fa in kana fi ghairi masjidin, jika ada jemaah di luar masjid, masjid nggak ketampung, usturito, disyaratkan, alla yakuna bainahuma, jarak di antara keduanya tidak boleh lebih daripada salasimi'ati diro'in, 300 hasta, dikonversi 150 meter. Kalau cuman kepisah ke jalan mah ya, itu mah jalan paling berapa meter Pak? 5, 4, itu mah masih kecil. Ini mah tidak boleh jaraknya, soft ini, barisan ini ke barisan sono, tidak boleh jaraknya lebih dari 150 meter. Kalau kepisah jalan, kepisah gang, hatta nanti wala yadurru, tidak menjadi bahaya, takhallulu syari, kepisah ama jalan, kepisah ama gang, wa nahril kabir, kepisah sungai, wal bahri, bahkan kepisah lautan. Contoh, ada dua perahu, imamnya di perahu kapal pertama, makmumnya di perahu kedua, jaraknya tidak boleh lebih dari 150 meter. Kalau jaraknya 5 meter, 10 meter, itu masih ditoleransi oleh para ulama. Yang di belakang sholatnya masih sah. Yang penting jarak yang di sono dengan sop terakhir di sini tidak boleh lebih dari 150 meter. Oh, selanjutnya, syarat yang selanjutnya. Nah, ini yang sering dipermasalahkan. Di antara etika adab dalam berjamaah, fatwa ulama nyebutin wa yukrahu irtifa'u ahadihima alal akhari li ghairi hajatin. Walaupun makruh tapi dipandang kurang afdol, dimakruhkan posisi imam lebih tinggi daripada makmum atau sebaliknya. Maka ketika berjamaah berlaku kaidah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Afdolnya, utamanya sunnah Rasul, lantainya imam dan makmum rata, tidak boleh ada undakan. Contoh, lihat Masjid Nabawi, tempat imam ada undakan Pak? Nggak ada. Maka Al-Fakir sering kalau ngajar tempat-tempat ngajar, ada masjid direnovasi, musola renovasi, kadang pengurusnya nanya, guru kira-kira ada yang kurang nggak ini pembangunan? Yang paling penting satu, cakepin tempat wudhu, karena ini tempat ibadah, tempat wudhu jangan sampai ada urinair. Kenapa arsitek masjid harus ngikutin kaidah fikih? Bagaimana bisa sah kalau yang sholat di urinair dulu? Nama urinair, kencingnya sambil berdiri. Belum kencing Pak, belum kencing. Ananya udah nempel klosetnya. Yang namanya kloset bekas
orang lain, kencing orang itu klosetnya juga udah najis, celana kita udah nempel, udah najis, belum kita kencing, gue celana udah kenajisan, apalagi kalau kita kencing, nyepret sana, nyepret sini, maka kita nggak paham kenapa masjid besar, masjidnya hebat, tapi ada urin air, dari mana klik nyambungnya ini? Khawatir kalau yang pakai urin air imamnya lagi. Wa ilaha illallah. Jika imam sholatnya urin airnya najis imamnya, sholatnya enggak sah, bagaimana sholat makmumnya? Maka arsitek masjid harus ngikutin bagaimana keabsahan, standaritas bagaimana fikih di dalam masjidnya. Di antaranya pula wa yukrahu irtifa'u ahadihima alal akhar, tempat berdirinya imam jangan lebih tinggi daripada makmum atau sebaliknya. Maka sunnahnya rata, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Maka inilah salah satu aturan adab. Kenapa? Ini kejadian ketika Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah, Islam tambah luas, fasilitas ibadah tambah banyak. Singkat cerita, ada peresmian masjid. Masjid yang dibangun, tempat imamnya ditinggiin, Pak, ditinggiin. Ketika sholat ditegur sama sahabat. Apa kata sahabat? Wahai Umar, apakah kedudukanmu sebagai khalifah kurang tinggi sehingga tempat sholatmu ditinggiin? Bu ilah, ketika Sayyidina Umar dikritik begitu, kata Sayyidina Umar, bongkar. Bu ilah, Pak Sayyidina Umar. Kenapa? Kata Sayyidina Umar, imam dan makmum di hadapan Allah sama, tidak boleh ada yang lebih tinggi. Itulah sifat hikmah falsafah di dalam sholat berjamaah. Walaupun ini tidak sampai membatalkan, hanya makruh, tapi adabnya manajemen masjid dalam struktur bangunan bagusnya, afdolnya tempat imamnya diratakan, tidak lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang lain. Selanjutnya asyaratur rabi, salat yang keempat, niyatul qudwati awil jamaati. Maka makmum sah sholatnya kalau dia niat sebagai makmum. Innamal a'malu binniyat. Konsekuensinya, falau taba'a bila niyatin, jika ada orang berjamaah tapi tidak niat sebagai makmum, batal sholatnya. Maka di dalam sholat berjamaah, niatnya makmum penting, wajib. Usolli fardol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Kenapa? Makmum harus menyatakan akadnya sebagai makmum. Beda dengan imam. Kalau imam sunnah. Kenapa? Imam mah enggak niat go, tetap otomatis bakal jadi imam. Contoh, kita pas kita ke masjid, imam udah 2 rakaat, kita ketinggalan 1 rakaat, gabung sama imam. Karena kita ketinggalan 1 rakaat, pas imam assalamualaikum, assalamualaikum, kita berdiri ngelanjutin 1 rakaat. Ketika kita sholat 1 rakaat, ada yang nepuk, puk di belakang. Tanda ngapain tuh? Tanda ngapain tuh? Bermakmum kepada. Pertanyaannya, perlukah kita merubah niat menjadi imam? Enggak perlu. Kenapa? Langsung otomatis jadi imam. Beda makmum. Kalau makmum disebut makmum bila mana dia niat jadi makmum, maka sah berjamaahnya. Bila mana makmum ngikutin imam berjamaah tapi tidak niat makmum, maka batal sholat berjamaahnya, enggak sah. Maka inilah alasannya kenapa Imam Nawawi dalam hadis Arba'in, hadis pertama yang diangkat adalah innamal a'malu binniyat. Seseorang mendapatkan sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kelima. Nah, ini
yang sering ditanya. Asyaratul khamisu al-muwafaqatu fi sunnatin fahishatin al-mukhalifah. Konsekuensi berjamaah, imam dan makmum mempunyai hak dan kewajiban. Imam punya hak, makmum punya hak. Imam kewajiban, makmum punya kewajiban. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam dijadikan imam supaya diikuti. Namanya ngikuti, konsekuensi loyalitas makmum dipertanyakan. Sami'na wa ata'na. Maka dalam kondisi apapun makmum mutlak harus ngikutin imam. Kejadiannya bagaimana? Kejadiannya adalah bila mana makmum berbeda gerakannya dengan imam. Contoh, seharusnya imam tahiyat awal. Nah, ini kudu peragaan lagi nih. Dua orang. udah, bete sama Aldi udah cakep udah. Atau lagi makmumnya mana makmumnya nih? Gila. Makmumnya tasyahud awal. Aldi tasyahud awal. Duduk. Imam berdiri. Tasyahud awal. Nah, seharusnya imam tasyahud awal. Imam bablas, malah berdiri. Paham ya Pak? Pertanyaannya, ketika posisi ini imam salah apa benar? Salah. Sekudunya tadi imam di rakaat kedua tasyahud, karena lupa sebagainya imam bablas berdiri ke atas. Makmum heboh di belakang, subhanallah, astag. Saking keselnya ini makmum di dalam hati makmum gerundul, imam kagak danta ini. Pun posisi imam dalam keadaan salah, makmum kudu ngikutin imam berdiri. Berdiri Aldi. Kalau makmum ngikutin imam ngikutin tahiyat, makmum ninggalin, dua-duanya sama, maka makmum selamat, sholatnya sah. Tapi Aldi duduk lagi. Udah tahu imam ini salah. Tapi karena posisi sudah berdiri sempurna, nggak boleh balik. Konsekuensinya, karena kalau balik bakal ziyadatu ruknin fi'liyin, nambah rukun, bakal patah lagi. Maka imam lanjutin walau salah karena sudah berdiri. Maka makmum inisiatif, kata makmum, la ilah. Imam mah kudunya tahiyat malah kagak. Kata makmum tahiyat, saya mah tahiyat Aldi tahiyat. Menurut makmum ini benar. Karena memang kudunya tahiyat, yang begini justru makmumnya PA. Yang begini makmumnya batal sholat. Kudu ikut diri walaupun imamnya salah. Berdiri Aldi supaya enggak salah. Nah, imam berdiri, makmum berdiri, walau imamnya salah, makmum ngikutin, maka berjamaahnya sah. Bila mana makmumnya inisiatif tahiyat, padahal imamnya ninggalin, maka batal sholatnya si makmum. Atau yang kedua, Aldi berdiri sekarang. Sekarang kita kerjain imamnya. Imamnya baca ayat sajdah. Konsekuensinya sunnah, bila mana membaca ayat sajdah maka sunnah sujud. Umpama imam membaca surah Al-Alaq, wasjud waqtarib, langsung imam geloyok sujud karena membaca sujud tilawah. Makmum kagak sujud, kata makmum, biarin baik imamnya, perwakilan aja sujudnya, saya mah kagak. Nah udah, beri lagi Bang. Imam sujud tilawah, makmum kagak ngikutin, maka makmum batal sholatnya karena enggak ngikutin imam. Maka jikalau ada hal-hal yang tidak lazim ketika sholat,
imam kata imam, mohon maaf jemaah, mohon izin nanti imam mau baca sajdah. Bila mana imam ruku, nanti silahkan makmum ngikutin sujud. Bila mana imam sujud, makmum ngikutin sujud. Nanti mohon izin imam pun bakal baca kunut nazil untuk mendoakan istin. Nanti ketika imam kunut, maka makmum ngikutin kunut. Dikasih tahu sebelumnya. Maka bila mana makmumnya mutabaah, makmum ngikutin, maka makmumnya sholatnya sah karena tidak berbeda gerakannya. Ketiga terakhir, ini sering ditanya. Imamnya kunut, makmumnya kagak kunut. Nah, ini. Ilaha illallah. Nah, ini yang banyak ini, Pak. Imamnya kunut, makmum ngebledud baik, ngejantang, kagak ngapa-ngapain. Padahal syarat sah berjamaah adalah al-muwafaqah fi sunnatin fahishatin mubalaghah. Tidak boleh beda dengan imam walau dalam urusan sunnah. Kurang opi emang. Iya. Umpama imam lagi kunut, imam kunut. Makmumnya begitu aja tuh. Gitu baik. Imamnya kunut, makmum enggak kunut. Sholatul makmum, maka batal sholatnya makmum. Kenapa? Karena makmum enggak ngikutin imam. Udah, siap. Terima kasih. Nah, ini ditanyakan. Yang ditanyakan enggak nanggung-nanggung Syekh Shalih Utsaimin. Syekh Shalih Utsaimin ditanya, salah satu ulama besar karismatik madhab Ahmad bin Hambal di Arab. Min fadlika ya syekhi as'aluk. Kalau bahasa kita, mohon maaf ya saya bertanya, bagaimana pendapatmu bila mana ada makmum bermadhab Hambali, imamnya madhab Syafi'i? Ketika sholat subuh, imam madhab Syafi'i kunut. Pertanyaannya, bagaimana sikapnya makmum yang bermadhab Hambali? Apa kata Syekh Shalih Utsaimin? Faktaduhu wa ati'uh, ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Faqam qalan nabi innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu jadikan untuk diikuti. Imamnya kunut, makmumnya. Kalau imamnya kunut, makmum enggak kunut, batalat sholatuh, batal sholatnya makmum. Sebaliknya ditanya, wahai Syekh, bagaimana kalau begini? Sekarang makmumnya madhab Syafi'i, imamnya madhab Hambali. Ketika sholat subuh, imam madhab Hambali tidak pakai kunut. Bagaimana sikapnya makmum yang bermadhab Syafi'i? Jika imamnya kunut, makmumnya ikut. Kalau imamnya enggak kunut, makmumnya enggak usah kunut, enggak usah imamnya go kagak kunut. Tuh Pak, ulama mah adil. Kalau kunut ikutin, kalau enggak kunut enggak usah kunut, karena imamnya go enggak kunut. Jangan sampai imam enggak kunut kita malah hidang. Allahumma ya ilaha illallah, kurang kental kopinya ini mah. Oh, maka inilah salah satu kesalahan fatal yang sering terjadi. Ada muwafaqah fi sunnatin fahishatin mukhalifatin. Maka yang terakhir, asyaratus sadis, syarat yang ketujuh, al mutabaah, makmum kudu ngikutin. Di mana-mana disebutkan mengikuti berarti makmum di belakang. Kalau makmum sejajar bukan ngikutin, namanya ngebarengin. Maka dalam ucapannya jangan ngikutin, jangan ngebarengin. Maka di antara mutabaah makmum yang wajib, fa in qoronahu fit taharrum, bila mana makmum ngebarengin imam dalam takbiratul ihram, maka batal sholatnya makmum. Maka makmum jangan ngebarengin takbiratul ihramnya
imam tunggu selesai takbiratul ihramnya. Allahu Akbar, baru kita makmum takbiratul ihram. Maka jangan nyodok menyodok, sesama arahan, sesama trayek, jangan saling mendahului. Ada hal yang tidak boleh bareng, muqaranah mahrumah. Tidak boleh bareng imam dan makmum ketika takbiratul ihram. Yang kedua, ada muqaranah mustahabbah, bareng yang dianjurkan. Kapan? Ketika imam membaca waladdallin, imam makmum amin. Bila mana makmum mendahului imam satu rukun, makruh. Bila mana makmum mendahului imam dua rukun, batal sholatnya. Tapi bila mana makmum ketinggalan dua rukun daripada imam, tidak dihitung rokaat. Contoh begini, imamnya agresif, makmumnya doyok, alias lalat lelet. Imam Fatihah selesai, baca surat selesai, makmumnya masih baik baca Fatihah, iya kana budu wa iya kana stain. Imam Allahu Akbar ruku, ini makmum masih baik, ihdinas siratal mustaqim. Imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Imam i'tidal, makmum yang tadi baru siratal ladzina, ya ilah ilah. Pas imam sujud baru makmum waladdallin. Maka imam dan makmum terpisah dua rukun. Makmum telat dua rukun. Maka ketika makmum tertinggal dua rukun yang panjang seperti tertinggal ruku, tertinggal i'tidal, maka itu tidak dihitung rokaat. Maka nanti assalamualaikum, assalamualaikum, imam makmumnya berdiri karena yang tadi enggak kehitung rokaat. Hadirin rahimakumullah, inilah rumusan para ulama untuk menghindari hal-hal yang fatal dalam sholat berjamaah. Sebelum ditutup dan disimpulkan, bila mana yang perlu diterangkan kembali, diperjelas, dipersilahkan. Silakan dua pertanyaan, kami persilakan. 4 menit karena sudah jam 21.54. Cukup, nggak ada? Iya. Alhamdulillah. Iya, kalau kata guru mah jemaah ngerti, alhamdulillah, jangan ditambahin, udah ngerti. Sama juga kalau ditanya jemaah ngerti kagak, jangan ditambahin, udah segitu aja pusing apalagi ditambahin lagi. Maka kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.